10 temanmu yang tahu, 10 pahala kau dapat seperti pahalaku tanpa mengurangi pahala saya. Itu namanya amal jariah. Daripada kau share lagu-lagu, putar ke kiri nona, putarlah ke kanan ke kiri. Apa gunanya itu kanan kiri belum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat kita dengar mimbar. Kalau ada pengumuman di sekolah ini, Jumat harus diumumkan. Jumat ini diumumkan, Jumat lalu diumumkan, Jumat akan depan diumumkan lagi. Berarti pasti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat kita dengar, berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Hui, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz, pelan-pelan juga bos. Cek. Ini yang ngatur soundnya pak. Tutup bassnya, tutup bass. Tidak usah pakai bass, kosongkan saja. Eho-nya tutup, treble-nya full ke atas, fullkan. Volumenya kurangi. Cek. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, guru, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang sangat terbatas, wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Masya Allah. Ibu guru, ada yang sholat tahajud tadi malam? Kada ada. Bapak-bapak guru, ada yang puasa Senin Kamis kemarin? Kada ada. Adik-adik, ada yang sudah bangun masjid? Belum. Ayo. Ada yang sudah haji tiap tahun? Tidak ada. Ustadz aja tidak. Kalau begitu, pahala apa banyaknya yang akan kesetor kepada Allah? Pahala apa yang kau akan masukkan ke dalam surga? Orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosanya. Ibu-ibu guru, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kenapa orang masuk surga Ustaz? Ditimbang pahala kebaikannya, timbang pahala keburukannya. Ternyata timbang punya timbang, alhamdulillah lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya 0,1%. Maka ibu-ibu, adik-adikku, supaya banyak pahalamu, kalau lebih banyak dari pahala hujan, ayo kita bersalawat. Bisa?
saya mau aja salawat. Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ini bubuhan perempuan daripada laki-laki. Boleh? Kalian yang laki-laki diam sejenak, kita dengar ini cewek. Ayo salawat bareng-bareng. Bisa ibu guru? Oke, salawat bareng-bareng ya. Salatullah Allah. Ayo adik. Ala toha rasulillah salatu Allah ala yasin. Adik-adik, inilah suara yang tidak bisa keras, tidak bisa dia. Ini suara perempuan namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu kau. Makanya ahwat, cewek-cewek adik-adikku, kalau kau ditelepon sama teman lelakimu, jangan kau mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah aja kan. Lagi ngapain? Baring-baring. Can beda. Coba, woi, dek, kalau kau ditelepon sama temanmu, bapak gurumu juga. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau telepon? Oh, kada diteleponmu lagi tuh besok. Ini waalaikumsalam. Bagaimana tidak terjadi perselingkuhan antara siswa dengan guru? Minggu lalu ada anak SMA curhat sama saya, SMP kelas 3. Ustadz, berdosakah kalau aku mencintai seseorang? Saya bilang tidak. Yang penting cintamu lillahi ta'ala. Tapi Ustadz, masalahnya ini laki-laki yang aku sukai bapak guruku. Bagus mi tadi makacak kau lagi. Cek. Hilang suaranya. Cek. Ya, mundur sedikit. Cek. Ya. Halo. Sudah tutup bassnya tadi Pak. Jangan pakai bass. Cek. Nah, adik-adik sekalian, ini kelas 3 SMP, cewek curhat sama saya. Karena HP saya nomornya itu saya bagi-bagi kepada semua jamaah saya. Ustadz, berdosakah kalau saya jatuh cinta? Tidak. Kalau kau cinta sama mamamu bagus, kau cinta sama saudaramu bagus. Tapi yang aku cintai ini Ustadz, guruku. Sudah kelainan kau itu. Gurumu bujang atau sudah punya istri? Sudah punya istri Ustadz. Kau cari penyakit itu beleng-beleng. Sudah kau masih sekolah, suaminya lagi orang kau suka. Ada begitu di sini? Ada? Pasti ada. Iya. Woi. Makanya Allah tidak mengatakan la takrabus zina illa ustad. Jangan dekati zina kecuali guru, kada. Biar guru kalau hancur. Biar ustad kalau ketemu cewek mulus hancur. Makanya jangan dekat-dekat. Ya. Berapa banyak kasus kejadian karena berawal dari medsos. Pak, bagaimana pekerjaan Pak? Saya tidak tahu. Kenapa Ustadz tahu? Karena banyak yang curhat seperti itu. Maka hati-hati ya. Nah, lain kali kita bahas itu. Sekarang adik-adik diam, kita dengar ini laki-laki. Yang cewek diam. Bos, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, laju-laju, keras-keras suara. Kita salawat bareng-bareng. Salatullah ala toha rasul
Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh polisi bukan ulama, musuh kalian bukan tentara, musuh tentara bukan rakyat, musuh kita kata Allah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di tempat ini juga banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sih. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan handphonenya Pak, simpan, tidak usah merekam. Minta tolong ya, tidak usah rekam. Adik-adik simpan handphonenya, tidak usah rekam. Kenapa? Kalau ibu bapak rekam siaran langsung, nanti ada bibir saya keseleo, viral lagi satu dunia. Ya, simpan aja. Ustadz, kita mau rekam supaya dokumentasi diputar di rumah. Kalau ibu rekam, gambarnya kabur, kameramu sudah rusak, suaranya tidak jernih. Bagaimana caranya Ustadz? Ini ada kamera saya bawa. Ya, ini kamera bagus. Bagaimana kalau menonton Ustadz? Gampang, buka YouTube. Ya, tulis Dasat Latif Mandua Samarinda. Muncullah itu muka-mukamu di YouTube. Jangan lupa like and share. Iya. Bubuhan Banjar ada, Bubuhan Bugis ada. Adik-adik ini yang cakep-cakep, ada semua IG-mu? Ada. Daripada kau ikut konten-konten yang tidak ada guna, buka kado. Apa isinya? Apa manfaatnya buat kamu itu? Habis saja kuotamu untuk sekolah. Dikasih kau guru untuk kuota, kau hanya ikuti follow-follow yang tidak ada manfaatnya. Buka kado. Keliling-keliling. Guys, kita lagi di Plaza Indonesia guys. Beleng-beleng. Apa gunanya kau ikuti konten-konten begitu? Kalau kau manfaat, konten YouTube atau follow Dasat Latif. Kalau follow Dasat Latif, kau dapat tips menghadapi godaan wanita. Kau ada di situ. Perempuan, tips menghadapi laki-laki hidung belang. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Bagaimana caranya? Ya carilah searching itu namaku di IG, Dasat Latif 1212 centang biru. Ya, banyak yang pakai nama saya, foto saya, tapi bukan saya punya. Kalau nama saya tidak ada ustadznya. Dasat Latif 1212, follow, kau dapat ilmu. Adik-adik, kalau ada guru tidak suka kamu, gampang. Apa pilihannya? Tunggu dia pensiun. Ayo. Tapi masih lama pensiun Ustadz. Gampang, pindah sekolah. Ya, ada guru di sini tidak disenang sama Kak Kanwil. Gampang. Ada pilihan, ada pensiun dini, selesai. Datang Kanwil. Tidak ada urusan, bukan lagi anak buahmu saya, selesai. Iya, ada bapak guru ditugaskan ke ujung Indonesia, tidak nyaman di sana, tidak ada sinyal, masih ada pilihan, masih ada apa? Pensiun dini, pulang kampung, mangan orang mangan, yang penting ngumpul, selesai. Iya toh, iya. Di dunia kau menderita masih ada pilihan, dan di dunia kau menderita tidak mungkin dari pagi sampai pagi besok kau menderita terus, tidak, pasti ada senyum-senyum.
Tapi kalau kau masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Begitu kau keluar, lari satu kampung. Dan ketika adik-adik masuk di kubur, ada 3 yang bisa menolongmu. Ada yang tahu? Ada 3 yang bisa menolongmu, yang amalnya berlari-lari terus. Satu di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana supaya dapat ilmu yang bermanfaat, Ustaz? Kau dapat ceramah-ceramah Jadas Latif di grup WhatsApp, IG, atau di TikTok. Download, teruskan ke temanmu. 10 temanmu yang tahu, 10 pahala kau dapat seperti pahalaku tanpa mengurangi pahala saya. Itu namanya amal jariah. Daripada kau share ya lagu-lagu, putar ke kiri nona, putarlah ke kanan ke kiri. Apa gunanya itu kanan kiri beleng-beleng? Ya, 1, 2. Saya tidak mau banyak cerita Isra Mi'raj karena kalian sudah tahu dan tiap tahun kita lakukan. Saya hanya mau kasih motivasi. Adik-adik seumuranmu, waktu saya sekolah SMA, saya di SMA 4 Makassar. Saya pernah dikuncikan dari kelas, dari luar. Orang istirahat, karena saya orang kampung waktu itu. Ngomong aja kentara orang kampung. Saya dikuncikan dari kelas, dari luar. Tinggallah saya istirahat di dalam. Mau melawan, saya kecil. Waktu itu belum kita kenal namanya bully. Di dalamlah kelas saya dikuncikan, tidak keluar-keluar. Saya tidak melawan. Saya hanya berdoa, ya Allah, panjangkan umurku, kuatkan ilmuku, mudahkan saya berpikir, mudahkan saya menerima ilmu, supaya saya bisa bahagiakan orang tuaku. Saya tidak pernah balas hinaan mereka. Itu yang kuncikan saya waktu SMA, pengangguran. Sekarang tidak jelas kerjanya. Dia hebat dulu waktu SMA, hebat nakalnya. Sekarang kalau ketemu sama saya, bangga dia selfie, update status teman SMA aku. Dulu saya jalan kaki dari Jalan Harimau ke Jalan Cakalang Makassar, SMA itu bos berkilo-kilometer. Sebelumnya sudah salat subuh, saya pergi bawa koran, loper koran. Yang paling setengah mati kalau musim hujan, yang paling setengah mati kalau langganannya ada anjingnya. Basah, dimarahi lagi. Kenapa bisa basah? Bagaimana tidak basah hujan? Ayo, saya waktu sekolah bunyi bel, orang pada lari ke kantin. Saya ke musalla. Selesai saya berdoa, sholat duha 2 rakaat. 2 rakaat saja, karena orang istirahat waktu itu 30 menit. Saya sholat duha 2 rakaat, paling 2 menit. Berdoa 3 rakaat 3 menit, 5 menit sampai 10 menit. Ya Allah, saya terima nasibku orang miskin orang tuaku. Saya terima nasibku dari kampung, tapi jangan pula engkau miskinkan ilmuku. Jadikan diriku sebagai pusat ilmu pengetahuan. Jadikan diriku sebagai orang yang banyak ilmunya, supaya saya bisa bermanfaat buat orang tua saya. Sudah itu berdoa, barulah saya ke kantin kalau ada uang. Saya pergi sholat duha, dibully sama teman saya. Tapi waktu itu kita tidak kenal namanya bully. Dikerjain, dimaki-maki, dihina sama teman. Dasat soalim, kampungan loh, kampungan, sembahyang aja terus kau kerja. Saya bilang, biar nih, daripada kau ndak ada kampungmu. Mau pulang kampung tidak ada kampungnya. Ayo, maka cacian, makian kita balas dengan apa? Doa. Adik-adik sekalian, dulu
dulu saya pernah menjadi tukang cuci